Ya, sore ini kami baru buka bersama dan setelah buka kita lanjut ngopi dan ini masih ada pisang goreng dalam suasana ini sedang kondisi hujan rintik-rintik. Tapi ini suasananya cukup asik untuk kita bisa ngobrol santai gitu ya. Tapi kelihatannya beberapa waktu ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita obrolin. Nah, Bung Ray, kita ngomongin apa aja beberapa waktu ini yang menarik untuk kita bahas? Iya, kalau sekarang tuh nih tentu soal revisi undang-undang TNI kan, yang lumayan banyak mendapat perhatian publik lah, baik dari prosedurnya maupun substansinya. Gitu ya. Yang termasuk kan yang prosedur itu adalah cepatnya pembahasan revisi undang-undang ini kan, sampai ada soal drama penggunaan hotel ya dalam rapat pembahasannya begitu, yang dianggap oleh publik bertentangan dengan semangat efisiensi yang digambar-gemborkan oleh Pak Prabowo. Dan salah satu yang dipotong dari efisiensi itu pertemuan di hotel. Ya, kenyataannya di hotel tidak bagi anggota DPR ternyata. Ternyata DPR rapat di hotel mewah Di gitu hotel ya. mewah, kenyataannya begitu. Jadi ada orang yang mengait-ngaitkannya kalau untuk kepentingan publik efisien. Tapi kalau untuk kepentingan pejabat, bablas wae gitu kira-kira. Nah, cuma kan Ray, memang DPR itu anggarannya nggak mengalami efisiensi kan? Kan ada 3 lembaga yang nggak efisien, kena efisiensi. Kalau lembaga politik namanya JER ya, itu bukan soal mereka dapat efisiensi atau tidak, tapi sejauh mana mereka merasakan apa yang tengah dialami oleh publik. Betul, justru itu. Jadi sebetulnya itu yang orang mau bicarakan. Masa rakyatmu efisien kok kamu, meskipun dananya, oleh karena itu mereka nggak perlu mestinya gembar-gembor, mereka harus memperlihatkan bahwa mereka juga mengalami yang dialami oleh masyarakat. Nah, jangan-jangan itu salah satunya kenapa tertutup. kan pembahasannya itu dilakukan tertutup, diam-diam, tapi kan ketahuan. Tapi gini, sebetulnya itu juga problem ketika ada lembaga tidak mengalami efisiensi. Karena apa? Nanti dia menjadi aneh dalam konteks yang umum sedang melakukan efisiensi. Dan itu yang terlihat dari apa yang terjadi dengan DPR ini gitu. Jadi efisiensi yang diskriminatif ini atau ada pengistimewaan kepada 3 lembaga itu jadi problem publik, problem sosial juga gitu ya, karena apa yang mereka lakukan bertentangan atau berbeda dengan yang dilakukan oleh banyak instansi lain. Itu kan seperti yang terjadi sekarang, kementerian dan lembaga yang dikecualikan. 3 itu. Ya. Kan 3. Salah satunya DPR. DPR salah satu. Kemudian kepolisian dan TNI. Itu. Memang ini kan kita ngomong soal kesadaran ya. Kalau sejumlah kementerian lembaga itu sudah dilakukan efisiensi oleh Presiden Prabowo, maka harapannya kan spirit yang sama itu juga di lembaga-lembaga yang meskipun mereka tidak dipotong anggaran, tapi kan paling tidak semangat itu muncul. Ya, apalagi yang Ray bilang DPR ini kan. DPR tapi ternyata kan tidak. Iya, itulah insan politik itu kan. Insan politik itu kan diarahkan untuk satu ya, memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh publik. Lebih-lebih mereka adalah wakil rakyat. Gitu. Jangankan wakil rakyatnya mengalami betul efek dari efisiensi itu, dia harus mikirin efisiensi ini menyengsarakan apa enggak gitu. Dia harus mikirin tuh. Dan oleh karena itu, kalau kemudian diterapkan efisiensi, dia yang pertama kali kelihatan harus efisien. Itulah prinsip namanya kepemimpinan sebetulnya kan. Lah ini tidak, mereka berlaku sebagaimana biasanya gitu, membahas undang-undang juga yang
dipersoalkan oleh publik secara menyeluruh, memang jadi pertanyaannya mereka ini sebenarnya wakil rakyat atau wakil siapa? Iya. Gitu. Sensitivitasnya itu Ya. nggak ada ya. Iya. Dan itu selain anggaran pertemuan DPR itu anggaran untuk perjalanan saja itu sekitar 1 Iya, triliun lebih loh. Ya sama, karena nggak kena efisiensi Itu bagaimana? Artinya ya sama dengan yang dulu atau malah mungkin lebih banyak gitu. Ya. Lebih banyak dari yang dibanding yang dulu gitu. Ya itulah mereka mestinya punya kesadaran. Ada 2 caranya tuh. Pertama, meminta presiden untuk memotong anggaran mereka. Jadi itu harus muncul dari kesadaran mereka sendiri gitu. Dan atau yang kedua, kalaupun sudah ada anggarannya, mereka betul-betul langsung memperlihatkan penggunaan anggaran yang efisien. Efisien. Betul. Meskipun Betul. anggaran itu ada, Dan maksudnya. Iya, Meskipun kan itu mungkin- bisa dikembalikan. Ya. Kan? Karena waktu pembahasan ini mungkin belum ada yang begituan gitu loh kira-kira kan. Sehingga ketuk palu sekarang baru muncul apa yang sebenarnya efisiensi gitu. Intinya sebetulnya bukan persoalan apakah you dipotong apa enggak gitu. Tapi intinya adalah apakah kau merasakan apa yang dialami oleh masyarakat sekarang ini. Sebagai wakil masyarakat mestinya itu inherent dalam dirimu gitu loh, Mas. Itu yang kita mau katakan gitu. Oleh karena itu jauh sebelum masyarakatnya mengalami situasi yang pelik seperti akibat efisiensi gitu, Anda harus mencegah itu jangan sampai terjadi dulu. Ini kan kita nggak mendengar mereka mencegahnya gitu loh. Persis. Ya gimana? Karena dia nggak mengalami efisiensi ya, malah Satu, dia yang kedua dia senang menurut saya, dengan itu. karena beban koalisi ini terlalu pekat. Jadi DPR itu seperti juru bicara pemerintah dibandingkan juru bicara rakyat gitu loh, Pak. Ya, jadi sebenarnya perasaan DPR itu sama dengan perasaan pemerintah gitu Udah ya. kurang lebih sama. Itu yang salah satu. Tapi begini, kalau perasaan DPR sama seperti untuk konteks tertentu ya. Kalau perasaannya Ini konteks yang udah- beda, ini udah justru kan? konteks yang beda di mana, Di Mas? mana Ya, nggak ada, maksudnya semua gini, udah sama kalau ini. perasaannya sama dengan perasaan pemerintah, mestinya kan pemerintah Pak Prabowo ini kan sedang mendorong efisiensi. Kalau perasaannya sama, ya kan? Mestinya mereka juga punya perasaan yang Kan saya udah sama bilang, untuk- ya kan? bukan. Di satu segi kita juga jangan mengatakan mereka, tapi kenapa juga pemerintah nggak berani memotong anggaran DPR? Nah itu dia. Iya. Kan itu pertanyaannya. Iya. Jadi 3 lembaga ini tadi disebutkan oleh Jerry, kok nggak diutak-atik oleh diutak-atik. pemerintah nih? Iya. Ada apa gitu? Jadi seperti permen yang diberikan kepada DPR, Supaya udah, dia lo diam. boleh, Bang. lo boleh jalan-jalan, lo boleh menikmati fasilitas di hotel, tapi ingat ya, jangan ngoceh lah tentang pemerintah gitu. Kira-kira begitulah ya. Betul. Jadi tapi yang harga yang dimahal harga yang harus dibeli oleh masyarakat dari itu adalah itu pembahasan undang-undang yang soal undang-undang TNI lah misalnya itu kan yang jalan aja sekalipun terjadi kritik publik yang luas terkait dengan hal itu dan sebagainya. Itulah salah satu kenapa permen itu penting kan gitu. Nah iya itu makanya. Itu permen. ininya. Nah ini kan selain kita sebelum kita masuk ke substansi dari RUU yang sedang dibahas, ini juga kan terjadi dengan undang-undang BUMN yang dalam sekejap publik nggak tahu proses pembahasannya tiba-tiba disahkan. Ya, tata tertib DPR juga. Ya BUMN ini yang ada Danantara ya kan? Ya. Lalu tatip DPR tiba-tiba langsung diketok kewenangan untuk bisa memecat sejumlah pimpinan lembaga negara yang setingkat dengan presiden gitu ya. Nah ini sebetulnya apa fenomena apa nih? Oh, yang dari mananya, Bung Bas? itu tadi dilakukan diam-diam, lalu kemudian tiba-tiba dalam sekejap mata selesai, dan setelah selesai publik baru sadar, oh ternyata ada agenda tersembunyi nih yang di. Ini kan Bas, udah biasa terjadi di eranya Pak Jokowi. Di eranya Pak Jokowi, model yang seperti ini terlihat memang efektif untuk tidak menimbulkan guncang-ganjing politik. Kenapa? Karena ada semacam keterpesonaan pada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu apapun yang dilakukan oleh dia, diasumsikan orang pasti baik gitu. Sehingga bahkan ketika dia minta 3 periode pun gitu loh Pak. Mungkin kalau nggak ditolak oleh PDI mungkin bablas juga tuh. Untung PDI nolaknya saat itu kan gitu. Nah jadi ada keterpesonaan. Bahkan sampai Jadi, sekarang sebagian Publik orang, betul-betul tripnotis iya dengan sampai sekarang kan Jokowi masih kita alami kan. Masih kita lihat lah ya, hipnotis itu belum
sepenuhnya sembuh gitu kira-kira kan. Nah itu yang model itu sekarang juga yang dipakai oleh Pak Prabowo karena dia melihatnya kan kemarin itu udah mulai di apa namanya itu diangkat dengan tingkat kepuasan 80,sekian%. Nah 80,sekian% itulah sekarang kelihatan yang menjadi semacam apa namanya itu pijakan bagi Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah yang apa namanya itu ya yang kontroversial itu gitu. Misalnya soal perubahan undang-undang BUMN tanpa konsultasi publik, partisipasi publik macam-macam jadi. Anak turunannya namanya Danantara. Padahal Danantara ini nggak ada di visi misi beliau kan gitu ya. Lalu soal pemunduran rencana pemunduran pelantikan CPNS meskipun akhirnya diralat oleh Pak Prabowo gitu. Yang terakhir adalah soal revisi undang-undang TNI ini gitu. Jadi Pak Prabowo kelihatan mengambil kesempatan dari kepuasan publik 8,9% itu untuk mendorong ide-ide yang sebetulnya nggak pernah dikonsultasikan oleh beliau kepada publik. Revisi undang-undang TNI misalnya, itu kan nggak keluar di visi misi beliau kan, yang yang memperluas kesertaan TNI dalam ranah sipil gitu. Tapi ya, kejadian nih sekarang kan, iya dan sebagainya itu gitu. Nah itu ada unsur itu. Jadi model yang dipakai oleh Pak Prabowo adalah model yang dipakai oleh Pak Jokowi yang dulu memang kelihatan efektif itu. Nah yang kedua, mengapa dilakukan tertutup? Justru sebetulnya itu yang apa namanya itu ya, cara yang salah satunya efektif untuk meredam kegusaran publik. Kenapa gitu? Karena kalau dibuka rentetan dari protesnya akan panjang gitu loh Pak. Oleh karena itu tutup cepat. Gitu. Sehingga agenda yang mereka ingin susupkan di dalam undang-undang itu bisa terselamatkan ya. Sebelum ada reaksi publik. Betul, bukan. Biarkan aja apa istilahnya itu ya, protes publik itu. Tapi kan dibuat cepat gitu loh, Pak. Nah, undang-undangnya udah selesai gitu. Makanya kan mereka udah baca nih publik kita sekarang. Publik kita ini sekarang biarkan aja ribut ya kan macam-macam sebelum undang-undang diketok. Tapi kalau undang-undangnya nanti diketok hilang sendirinya kata dia. Nah, itu yang mereka lihat nih sekarang nih polanya. Makanya biarkan aja prosedurnya nggak sepenuhnya dipenuhi, yang namanya partisipasi, transparansi, pelibatan publik, apalagi tuh macam-macam itu gitu, di bypass saja. Buat undang-undang cepat, tertutup, sahkan, reda dengan sendirinya. Meskipun di tengah-tengah itu banyak tanda kutip protes macam-macam. Seperti yang kita alami sekarang inilah. Nanti kalau benar misalnya udah 3 hari setelah rapat di Hotel Fairmont itu, atau 4 hari diparipurnakan, mereka udah baca, habis itu selesai juga. Nah, jadi yang mau kita katakan, di satu segi publik kita itu juga napas napas kritisnya itu cepat juga hilangnya gitu loh. Itu yang dimanfaatkan mereka. Ramenya karena ada sekelompok aktivis yang menggeruduk. Ya, ini ya kan? Enggak. DPR. Tidak hanya itu bagian aja. Memang udah panjang ya koalisi kawan-kawan koalisi pengamat di pertahanan itu ya udah lama. Ya, tapi kan tidak seheboh ketika digeruduk oleh teman-teman bahwa mereka rapat di hotel mewah kan? Itu varian yang lain. Ya kan? Karena sebab rapat di hotel itu ya sebetulnya nuansanya itu karena inefisiensi itu gitu loh Pak. Yang terlihat gitu. Nah itu yang menambah jengkel publik. Udah undang-undangnya dibuat tertutup, ya substansinya melibatkan TNI di ranah sipil yang makin luas, lalu dibahas juga di hotel yang sangat mewah, kalau presiden sedang mempromosikan efisiensi gitu. Jadi ya orang bertumpuk-tumpuk. Ininya apa istilahnya itu ya? Kekesalannya lah katakan begitu gitu. Tapi yang saya mau katakan begini, Mas, kan kalau kita lihat 3 peristiwa pasca 80,9% itu gitu, itu udah kelihatan memang napas dari kritisme publik itu juga sangat sama pendeknya gitu loh Pak. Pagar bambu kenyataannya hanya berhenti di kepala desa. Ya kita nggak tahu kelanjutannya. Setidaknya sampai sekarang KKP juga mengatakan udah selesai tuh kan kira-kira itu. Kedua ATR BPN mengatakan ternyata aguan nggak ada tanahnya nggak masuk dalam apa yang disebutkan itu.
kan publiknya udah nggak geger lagi gitu loh. Nah, soal apa namanya Jadi ya? tank-tank tentara angkatan laut yang masuk ke pagar laut itu sebetulnya hanya mau melawan kepala desa ini. Agaknya Ngeri-ngeri nggak langsung bang, udah. ngeri-ngeri sedap Nah, yang kedua adalah soal apa namanya itu gas bumi, LPG, melon. Begitu diubah kembali ke semula hilang juga. Padahal ada persoalan sangat serius di situ ya kan. Gitu. Nah, yang ketiga, yang ini yang kita belum lihat nih. Apakah Pertamina ini hanya kepada 9 orang ini aja? Ya kan, nggak lagi kemana-mana gitu. Kalau ternyata 9 ini, nah itu udah hilang. Jadi mereka udah baca, Bas. Jadi apa namanya, publik kita itu hebohnya sebelum ditetapkan aja. Udah ditetapkan, udah hilang dengan sendirinya. Makanya mereka bahas undang-undang ini cepat, nggak apa-apa, ribut. Sebentar gitu, tapi habis itu masyarakatnya akan pindah sendiri gitu loh kira-kira. Iya, kita lihat lah. Itu kalau dari sisi substansinya apa sebetulnya yang menurut Bung Jerry dikhawatirkan dan perlu Iya kan, diberi catatan dari pembahasan RUU ini? Iya, sebenarnya yang kelihatan secara gamblang ini di fungsi ABRI. Karena tentara kemudian diberi kesempatan untuk masuk ke wilayah-wilayah sipil. Gitu ya. Dan ini kan sesuatu yang sebetulnya kita tolak sejak dulu ya. Kan salah satu agenda reformasi itu adalah soal di fungsi ABRI itu, artinya tentara kembali ke barak kan. Dan itu terjadi setelah reformasi. Tapi cuma gini Bas, saya nyambung Rai sebentar ya. Jadi memang proses pembuatan undang-undang ini, apa yang dilakukan oleh Prabowo dan DPR itu memang pola yang dulu berlaku di masa Jokowi. Jadi ada semacam kartel kekuasaan yang mengkooptasi semua kehendak publik itu dinegasikan gitu. Jadi mereka ibaratnya begini, si Ray sebenarnya sering mengungkapkan itu. Idenya ada, gitu ya. Lalu kalau ide itu atau gagasan itu atau kepentingan itu tidak ada aturannya, dibuatkan aturannya. Ya, betul. Nah, dalam kerangka itu memang suara publik menjadi nggak penting, gitu kan? Suara publik menjadi nggak penting, dan betul yang tadi dikemukakan Rai, karena pengalaman kita tentang itu kan sudah banyak. Lalu yang kedua begini, dalam pembuatan undang-undang yang cenderung tertutup, menegasikan suara-suara publik gitu ya, apalagi kemudian substansinya sudah disepakati, itu hampir selalu ada kepentingan lain di belakangnya. Ya. Nah, menurut saya, di sini yang tadi saya bilang, salah satu kepentingan undang-undang ini adalah menghidupkan kembali di fungsi ABRI, sehingga tentara-tentara itu sekarang lebih bebas untuk masuk ke wilayah sipil. Dan kelihatannya memang undang-undang ini dibuat untuk melegalisasi sekarang tentara yang sudah masuk di mana kan? Ada beberapa yang sudah masuk ke wilayah sipil. Sudah masuk di ya, mana-mana kan? Betul. Begitu. Itu persis yang terjadi gitu. Sudah bahkan tentara aktif pun yang tentara aktif pun yang sudah kelihatannya nggak bisa dapat jabatan di militer gitu ya. Itu langsung dilempar ke sipil. Nah, ini yang sebetulnya kan aneh ya. Misalnya beberapa pengamat mengatakan kan mestinya alasannya juga kadang-kadang menurut saya dibuat-buat. Ini tentara pensiun terlalu cepat, 58. Jenderal terlalu banyak. Nah, iya, jenderal terlalu banyak. Jadi masih segar-segarnya gitu ya, masih produktif, sudah berhenti, lalu nggak tahu mau kemana. Padahal kan kita tahu selama ini para pensiunan tentara itu selalu dapat jabatan. Gitu, baik ya, memang jabatannya bukan jabatan-jabatan yang bekerja lagi dalam pengertian seperti kerja-kerja sipil misalnya kan, tapi jadi komisaris di mana-mana. Itu kan jadi macam-macam lah. Artinya apa? Mereka tetap digunakan sebetulnya, tetap berguna kan gitu ya, meskipun dia sudah pensiun. Jadi alasan yang dibuat itu menurut saya nggak terlalu kuat untuk mengatakan ya bahwa militer itu harus masuk ke wilayah sipil. Kalau dibandingkan, sebetulnya kan jauh lebih banyak orang sipil itu
gitu ya. Dan dia pensiun juga di 58, 60 tergantung apanya. Tapi kan jauh lebih banyak orang yang mengalami sama dengan yang dikhawatirkan dalam tentara itu. Dan ini orang-orang yang masih usia produktif loh. Kenapa malah tentara ini yang dimasukkan ke wilayah sipil dan kemudian mengambil alih semua posisi-posisi penting yang semestinya diisi oleh sipil. Nah, ini salah satu substansi yang apa? Jadi kita sekarang ini mengalami apa yang dulu kita tentang militerisasi di dunia sipil tuh. Ini sesuatu yang sebetulnya kita mundur. Kita mundur secara demokratis. Setback, betul. Dan begini, keputusan agar diri fungsi ABRI itu dihilangkan, itu juga kan bagian dari keputusan TNI sendiri loh, jangan lupa. Betul. Karena memang dari refleksinya TNI itu sendiri waktu itu mengatakan bahwa memang kita perlu membentuk TNI yang profesional. Ya. Karena itu mereka harus kembalikan ke barak dan mereka nggak boleh masuk lagi di politik. Itu yang membuat TNI selama berpuluh-puluh tahun itu kan terjebak menjadi TNI yang tidak profesional. Nah itu. Dan kesadaran itulah kenapa dwi fungsi ABRI itu dihilangkan kan di reformasi. Jadi kalau ini dihidupkan kembali memang. Jadi gini, Bas, dalam kemunduran ini berbahaya. Dalam kerangka itu sebetulnya berbahaya bagi pertahanan kita. Itu kan sebetulnya kan tentara itu memang dilatih secara khusus untuk urusan pertahanan negara. Betul. Nah, kalau fokusnya itu mulai teralih ke dunia sipil, ini justru membahayakan pertahanan negara gitu. Gitu. Jadi sudah dan mengancam nyawa demokrasi juga. Mengancam, kalau itu sudah pasti ya kan? Itu akan terus menggerus demokrasi kita karena masuknya militer ke dunia sipil itu akan menimbulkan persoalan baru menurut saya ya dalam konteks dalam konteks kehidupan demokrasi kita. Karena apa? Pendekatan represi itu akan lebih kuat gitu. Karena bagaimanapun karakter militer itu kan memang begitu karena dia dilatih untuk berperang gitu. Dia hanya mengandalkan kekuatan dan keahliannya untuk menaklukkan orang dengan senjata gitu. Itu juga berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Jadi penanganan persoalan di masing-masing instansi berikutnya ini mungkin juga akan dilakukan secara lebih represif ya gitu. Kalau ada geliat-geliat ketidaksetujuan yang akan terjadi di sana. Jadi dengan itu ya kita sudah melihat ada tanda-tanda pendekatan represif itu akan kembali hadir gitu di. Iya, saya kira dan ini kan makin kuat kalau kita lihat sekarang. Iya, tapi sebelum itu saya boleh ke substansi RUU TNI-nya dulu. Oh, jadi belum ini tadi. Ya, jadi saya ngambil dari dimnya pemerintah ya. Misalnya alasan mereka untuk merevisi undang-undang itu disebutkan di situ itu karena mengacu pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional. Tapi sebetulnya isinya rasa-rasanya bertentangan dengan dasar menimbang ini kan. Dasar menimbang revisi itu menurut versi pemerintah mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil. Lah kok wilayah sipilnya gimana itu? Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua menariknya di dalam substansi itu. Ini yang agak banyak jadi perdebatan publik itu. Kalau di pasal yang lama kan TNI masuk ke ranah sipil dari 10 instansi ya. Yang lama itu kan 10, sekarang 16 kan. Jadi kalau yang 10 itu atas dasar permintaan dari lembaga dan kementerian non-departemen. Istilahnya saat itu. Atas permintaan mereka. Tetapi di DIM versi pemerintah itu, mekanismenya diubah. Mekanismenya ini yang lebih menarik. Apa disebutkan di sini? Prajurit yang menduduki jabatan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan atas pengajuan dari TNI melalui Kementerian Pertahanan kepada kementerian dan lembaga, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang ada atau yang berlaku di dalam kementerian dan lembaga itu. Kau bisa bedakan nggak bedanya? Iya, sekarang dia aktif
Kalau dulu kan dia pasif, Ya, Ya. diminta. ya. Sekarang dia menawarkan Jadi diri. istilahnya 16, sekarang kan 16. 16. Itu maunya TNI kalau dia mengatakan kami mau masuk. Tidak harus Diminta. permintaan dari lembaga yang bersangkutan. Nah, kalau mereka minta, Itu mekanisme ya, kan, ya. Kalau mereka mekanismenya. minta, ini nggak mungkin kementerian itu menolak, Nolak, atau lembaga bagaimana? itu mungkin menolak ya. Ya? Iya kan? Enggak, kalau disebut ini, kalau mereka minta, enggak ada istilah menolak lagi. Ya, itu dia, ya, Karena terserah pada, tapi ini di pemerintah, disetujui atau tidak saya belum tahu. Terserah kepada menhannya. Kalau menhannya kirim surat, kami mau kirim orang loh untuk duduk di situ, terima. Gitu loh kira-kira tuh. Kalau dulu kan tidak. Misalnya apa? Misalnya kan dulu soal BSSN lah misalnya. BSSN, kita butuh tentara nih, ayo kita mintain dong. Jadi mereka berkirim surat dulu ke Menhan baru kirim orang ke ya, daerah yang bersangkutan. Kalau sekarang tidak, Menhannya yang kirim surat, kami kirim ya orang ke setidaknya 16 lembaga yang dimaksud gitu. Jadi lihat nggak ininya beda, Ya. beda Nah, kontrasnya itu loh gitu loh maksud saya. Nah, tapi itu juga. Jadi dalam konteks Ray, kayak begini nih, Ray, Hah? itu apa ya? Kalau lihat dim itu, kalau ini kan sebenarnya logika pembodohan ini. Karena Nah, yang ketiga, karena tunggu dulu. seolah-olah demokrasi kan, Tunggu dulu, Jar. demokratis, padahal substansinya Tunggu dulu, tidak Jar. demokratis. Nah, yang menariknya ini semua disebut oleh mereka bagian dari pasal pembatasan ya kesertaan TNI dalam ranah sipil. Namanya pembatasan, tapi memberi ruang seluas. prakteknya justru memperluas kesertaan TNI di dalam ranah sipil gitu. Tapi kalimat pembatasan itu sendiri sebetulnya memberi pemaknaan. Artinya kan begini, semua kelembagaan itu boleh dimasuki TNI. Kecuali, kan kira-kira gitu ya, yang oleh TNI sendiri larang. Nah di sini, yang dibuat itu adalah lembaga yang dibolehkan oleh TNI dimasuki. Mestinya kalau namanya pembatasan, ada kalimat dulu yang mengatakan semua instansi dapat dimasuki oleh TNI. Kecuali, ya kan, yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu namanya pembatasan. Jadi ini aneh-aneh ini sekarang. Jadi kalau kita menyebut bahwa revisi ini apa namanya itu bagian dari upaya menarik dewi fungsi kembali berlaku, kan nggak berlebihan. Gitu. Itu satu. Saya kira model-model retret yang dilakukan baik kepada calon menteri dan calon lembaga negara lain dan kepala daerah terpilih, bagian untuk menanamkan semacam sosialisasi kehadiran watak militerisme di dalam pemerintahan gitu. Itulah makanya kenapa kita dari awal agak mengkritiknya, karena itu seperti upaya untuk memperkenalkan model-model militerisme di dalam pengelolaan pemerintahan sipil gitu kira-kira itu. Bukan hanya memperkenalkan sebetulnya, ini sudah bagian dari proses Menanam doktrin, militerisasi. Ya, pelan-pelan itu. Ya. Sebut itu makanya kita. Jadi Dan yang ini kan menariknya, ini Mas, Ray, yang meresahkan itu menurut saya ya, kepala-kepala daerah ini juga kayak enjoy betul di Malang gitu ya. kayak itu dia. Ini Tadi kan apa di Magelang kok Malang? kita ini kan susahnya, Enjoy Jer. sekali itu kelihatannya kan. Susahnya kita ini menghadapi hal-hal yang kadang-kadang bolak-balik. Ada orang menteri masih ngejar gelar doktor, gelar akademik bernama doktor. Ini bukan soal salah dan tidak salah ya. Bukan salah atau tidak, bukan itu. Yang kita mau katakan ini adalah kok kelihatan banyak yang bolak-balik nih. Sementara mereka yang sudah menduduki jabatan akademik yang cukup bagus, itu ngincarnya jabatan politik gitu loh, Bang. Terbalik malah. Kan terbalik gitu. Yang sudah tanpa gelar akademik dia jadi menteri, begitu menteri mimpinya dapat gelar doktor gitu loh. Mereka yang sudah bagus jabatan akademiknya itu maunya ngincer-ngincernya jabatan menteri lah, inilah dan sebagainya itu. Itu satu tuh. Yang lain adalah soal ini kan militer udah dibuat profesional, ngincernya tetap jabatan sipil. Sementara sipilnya ke militeran gitu loh kira-kira kan. Jadi kebolak-bolak nih. Bolak-balik gitu. Eh, Jadi militer ini juga nggak percaya diri kalau
sipil ini juga Nggak nggak percaya diri kalau nggak dapat sentuhan militer. Anda bisa bayangkan Jadi banyak sekali. begitu pede kalau udah pakai loreng tentara ya. Itu saya. itu Banyak makanya. sekali organisasi-organisasi kita itu yang berbau militer. Ya, itu Ya, menampilkan diri sebagai Iya. militer. Iya. Dan itu, nah ini nyinggung soal loreng tadi. Ini kebetulan kan di mana-mana itu ada ormas yang penasehatnya presiden. Ah, Ya, ini organisasi masyarakat yang tadi nyinggung loreng-loreng itu gitu ya. Lalu kemudian penasihatnya presiden dan itu terpampang di mana-mana. Itu menurut Bung Rey sama Bung Jerry itu gimana tuh yang kayak begitu? Ini Ya, masih watak bukan. watak orde baru menurut saya ya, bahwa presiden itu menjadi ini. Itu mestinya bukan lagi. Presiden itu adalah kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Dia mewadahi seluruh. Ya. Oleh karena itu mestinya jangankan penasihat organisasi tertentu, bahkan ketua partai politik pun semestinya sudah nggak lagi gitu loh. Jadi seperti ini yang saya kritik kemarin soal mengapa PDI Perjuangan, saya mengatakan itu kritik yang cukup bagus yang dilakukan oleh PDI yang tidak datang ke retret itu kan, yang diperintahkan oleh Ibu Mega. Saya katakan adalah, kan bukankah sebelumnya Pak Prabowo kampanye kepada kepala-kepala daerah tertentu? Yang arti dalam bahasa yang lain, dia jagoin tuh kepala daerah tertentu yang dukung. Nah sekarang kepala daerah yang dukung itu nggak menang. Misalnya begitulah ya. Begitu tidak menang, lalu kepala daerah ini mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, kan kita beda nih. Nah oleh pemerintah sekarang presiden dibawa, pahamilah saya sebagai pemerintah pusat. Kan kamu dulu nggak mau dipahami sebagai pemerintah pusat gitu loh kira-kira tuh. Sekarang tiba-tiba ingin dipahami sebagai pemerintah pusat gitu. Nah ini bagian yang bolak-balik itu tadi. Makanya ketika kita kritik kenapa Pak Prabowo saat itu pidato kepada satu paslon tertentu di daerah, dijawab beliau ini kan ketua partai. Itulah masalahnya. Mestinya bukan lagi sebagai ketua partai, beliau ini sebagai presiden. Ketua partainya tinggalkan gitu loh. Makanya mungkin bahas fenomena tadi itu problemnya bukan di masyarakat sipil atau bukan di ormas itu, di Pak Presidennya. Bagaimana dia mau menampilkan dirinya di masyarakat tuh? Artinya mestinya yang begitu secara pribadi dia larang. Kan mestinya begitu tuh. Ya, dan itu karena kalau mestinya tegas kan. ya mestinya tegas. Masalahnya atau kalau perlu, misalnya nanti ormas itu melakukan keonaran di masyarakat. ya ini tanggung atau jawab melakukan- presiden. Iya kan? Ya sebagai pembina bagaimana gitu sebagai seorang presiden ya kan. Jadi Dan ini kan Pak Presiden belum tentu bisa jaga bahwa ormas-ormas itu misalnya tidak mengandalkan nama beliau untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Kalau dipasang begitu kan sebenarnya ada maksudnya, Ray. Itu makanya. Itu jangan-jangan salah satu maksudnya supaya dia bisa lebih leluasa untuk melakukan segala sesuatu, bahkan yang mungkin mencoreng nama presiden. Makanya tadi saya bilang, soalnya mungkin bukan di masyarakat. Kalau masyarakat itu, apalagi ormas, ya mau aja dong. Kalau kita masuk ke kantornya itu, gambar presiden sudah terpampang, bukan dengan yang biasa dua apa itu ya, tapi ada sendiri dan di situ disebut sebagai bagian dari organisasi itu, apakah ketua dewan pembina kah, ketua dewan penasehat atau apa gitu kan. Dia kan mau-mau aja tuh, karena itu menurut saya soalnya di presiden. Kenapa nggak dilarang yang begitu? ya, Gitu kan, karena itu tadi presiden sudah jadi kepala negara, kepala pemerintahan kalau semua loh. ormas itu tunduk pada undang-undang keormasan, ketika mereka mengajukan atau mendaftarkan diri mestinya kan juga diingatkan dong Iya betul. oleh kementerian yang Tapi berkait. ada larangan terkait dengan itu. Nggak ada. ya Kepantasan aja. ya mestinya kan sebagai menteri yang merupakan bawahan dari presiden kan mesti mengingatkan ini nggak boleh dong. Semestinya. Iya kan? Mestinya nggak boleh karena ini kan simbol negara. Tapi ya kementerian Presiden simbol itu negara. juga kan mungkin lihat, ini presiden dia jangan takut juga. Dia takut juga menghilangkan itu karena ini presiden kan. Jangan-jangan gara-gara itu dia dicopot juga kan sebagai menteri. Bisa juga loh. Kan kita nggak tahu tuh. Ya, saya kira obrolan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Meskipun Iya ada rintik-rintik hujan, kami ini- tambah seger ya.
Itu masih banyak hal yang mesti kita bicarakan, tapi kita akan lanjutkan di episode berikutnya lah ya. Gitu. Saya kira begitu, kita ketemu lagi di sesi berikutnya.